Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada orang-orang yang pandai bersyukur pada segala nikmat yang telah Allah berikan. Selawat berserta salam senantiasa Allah limpahkan pada paduka alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, sahabat dan para pengikut ajarannya hingga kiamat. Sebagai kewajiban khatib berwasiat khusus bagi diri khatib umumnya pada hadirin sidang Jumat rahimahullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang mengandung arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, khutbah ini diawali dari sebuah kisah nyata, yaitu datang dari pedagang kambing yang mendapatkan hidayah. Pada suatu hari, di lapak dagangnya datanglah seorang ibu setengah baya berpenampilan sederhana. Nampaknya bukan orang kaya. Ia sibuk bertanya tentang kambing ini, kambing itu, terutama tentu tentang harganya. Jatuhlah pilihannya pada seekor kambing yang termurah seharga 1,5 juta. Ia meminta kambingnya supaya dikirim ke rumahnya. Singkat cerita, si pedagang tersebut mengirim kambingnya ke rumah si ibu tadi. Namun setiba di rumahnya, apa yang terjadi? Bibir pedagang itu gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia berkata, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Badannya menggigil, jantungnya berdetak keras, badannya terasa melayang. Saat melihat keadaan rumah si ibu tersebut berupa gubuk yang reot, kumuh berlantaikan tanah, tinggal bertiga bersama ibu dan anak laki-lakinya. Tidak ada kasur, tidak ada kursi, tidak ada meja, apalagi ruang tamu. Tak ada barang-barang mewah di dalamnya. Hanya ada papan beralaskan tikar dan bantal kuning yang sudah kumal. Si ibu itu pun langsung menghampiri nenek tua renta, tulang berbungkus kulit, keriput berambut putih, yang sedang berbaring dengan napas yang terputus-putus. Si ibu itu berkata, "Mak, bangun mak, lihat mak, saya bawa apa mak?" Kemudian si nenek tua itu bangun menatapnya dan juga penuh haru. Lalu si ibu pun berkata, "Mak, saya telah belikan emas seekor kambing buat kurban tahun ini mak.
nanti kita kirim ke pengurus masjid memang dengan nada gembira dan campur dengan penuh kesedihan. Si nenek pun sangat kaget, namun nampak jelas raut mukanya sangat berbahagia. Ia bangkit dari tidurnya dan berusaha berjalan sempoyongan menghampiri kambing itu dan mengelus-elusnya. Kemudian ia berkata, "Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga kalau emak bisa berkurban tahun ini." Si ibu pun membayar uang sebesar 1,5 juta kepada penjual kambing dan ia berkata, "Maaf ya Pak, saya bisa membeli kambing yang termurah. Maklumlah, saya hanya seorang tukang cuci pakaian di kampung ini. Saya sengaja mengumpulkan uang ini untuk membeli kambing yang akan diniatkan untuk kurban emak saya." Luluh hati pedagang tersebut, terasa tertusuk duri tajam. Sesak terasa di dada mendengar ucapan itu, dan tidak terasa meneteslah air matanya dan menjerit hatinya seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini. Malu rasanya berhadapan dengan seorang yang pasti lebih mulia di hadapan-Mu, ya Allah. Seseorang yang miskin dari harta, namun kaya dari iman. Terima kasih ya Allah atas teguran-Mu ini. Engkau pertemukan aku dengan hamba-Mu yang sabar dan tabah dan penuh keimanan, yang ingin memuliakan orang tuanya walaupun dengan ekonomi yang terbatas." Masya Allah, luar biasa akhlak seorang ibu tadi berbakti pada ibu yang telah melahirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14, "Wa wassaynal insana biwalidayhi," dan kami, kata Allah, telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada dua pelajaran yang berharga dari kisah tadi. Yang pertama, semoga kita semangat dalam berbakti kepada orang tua tidak akan pernah bisa terkalahkan oleh siapapun, oleh apapun, walaupun mereka sudah meninggalkan dunia ini. Yang kedua, untuk menjadi mulia ternyata tidak harus menunggu kaya. Untuk mampu berkurban, ternyata yang dibutuhkan adalah kesungguh-sungguhan dan keimanan yang nyata. Kita sekarang ini jauh lebih berada dibandingkan si ibu tukang cuci tadi. Di rumah kita bukan bubuk, lantai kita keramik, kursi meja tertata rapi, berhiaskan TV, lemari es tersedia di rumah kita, bahkan kendaraan roda 2, roda 4 tersedia di depan rumah kita. Apabila kita merasa lebih mampu untuk berkurban dibandingkan si ibu tadi, namun tidak mau berkurban, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki harta untuk berkurban, namun dia tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, apakah anak-anak kita kelak di masa yang akan datang ke pengurus masjid dan dia berkata, "Pak Dewan Masjid, hewan ini kurban untuk ayah dan ibu aku. Pak, ini hewan kurban untuk anak dan istriku. Pak, ini kurban untuk almarhumah ibu dan bapakku." Kita tidak bisa menjawabnya sekarang. Kita hanya berangan-angan anak kita menjadi orang yang sukses dan kaya, mungkin menjadi pejabat, konglomerat,
terkenal, sukses, namun akankah mereka mengenang jasa ayah dan ibunya? Tidak ada jaminan sedikit pun. Percis kita hari ini, ingatkah kita pada ibu bapak kita? Masih hidup atau sudah meninggal? Ingatkah kita jasa-jasa mereka? Itu yang akan terjadi pada anak-anak di masa depan kita, karena berawal dari kita. Jangan lupa jasa orang tua. Birru abakum tabirrukum abnaakum. Apabila kita berbaik kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita pun akan baik kepada kita. Pendidikan agamalah yang menjadi pondasi dan dasar kekuatan iman seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'fa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Hadirin sidang rahimahullah, ibadah kurban yang sebentar lagi kita akan lewati, akan kita hadapi 3 hari lagi. Ini adalah pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, dan juga tanda-tanda berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Jemaah rahimakumullah, ingatlah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ayah bernama Azar. Bukan ayah yang sembarangan Azar itu, namun ayah yang luar biasa. Bukan hanya sekedar penyembah berhala, namun pembuat berhala. Ketika ayahnya diajak menyembah Allah, ia berkata, la illam tantahi la arjumanna. Kalau engkau tidak berhenti mengajakku untuk beribadah kepada Allah, maka aku akan lempar kamu dengan batu. Pergilah kau Ibrahim ke tempat yang jauh dengan kata-kata yang kasar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya itu? Nabi Ibrahim berkata, Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan memohon ampunan untukmu kepada Tuhanku, wahai ayahku. Aku akan tetap terus memohon ampunan untukmu, wahai ayahku, walaupun engkau kasar kepadaku, walaupun engkau menyembah berhala. Andai saja kita menggendong orang tua kita dari sini hingga ke tanah suci Mekah, pulang pergi, tak akan pernah bisa menggantikan tetesan darah kita, tetesan darah ibu bapak kita yang melahirkan kita. Jika tidak akan bisa menggantikan susah payahnya, mual muntahnya, panas dinginnya tubuhnya saat kita berada dalam rahimnya. Andai saja orang tua kita berbuat salah dalam suatu permasalahan keluarga, permasalahan yang lainnya, biarkanlah kesalahannya itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Inilah pesan pertama dari hikmah Idul Kurban yang akan kita hadapi. Bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi kita harus memperhatikan juga pendidikan agama anak-anak kita di masa yang akan datang. Kalau tidak ditata dari sekarang,
kapan lagi waktu ini akan terus melaju deras tanpa ada yang bisa menghentikannya? Apakah kita ingin meninggal dengan penuh penyesalan? Anak kita tidak ingat sepeser pun, anak kita tidak ingat sebelah pun jasa-jasa yang telah kita berikan kepada anak-anak kita semua. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum.